about you, but I feel good. Yeah, yeah, I'm drinking out the bottle. I'm starting to know the jacket 'cause these diamonds give me chills. Kisah dimulai dengan aksi seorang perampok profesional bernama Mason bersama kekasihnya yaitu Amy pergi menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh pengusaha terkenal Amerika. Kedatangan Mason ternyata agak sekedar menghadiri pesta aja, tapi untuk melakukan pencurian mobil mewah milik seorang pengusaha. Mason udah merencanakan aksinya itu dengan sangat matang dengan menugaskan timnya untuk menjadi bagian dalam acara pesta tersebut. Anggota timnya yaitu Sean dan Anton menyamar menjadi seorang pelayan yang akan memberikan pelayanan kepada setiap tamu undangan, dan selain itu dua anggota lain yaitu Hector akan menjadi petugas keamanan pesta dan satu lagi yaitu seorang hacker cantik bernama Ling yang akan membantu untuk meretas semua sistem pengawas di tempat pesta tersebut. Dan inilah Keshaw. Setelah pencurian itu selesai, Mason dan Amy berencana tinggal di sebuah pulau pribadi dan menghabiskan waktu bersama di sana. Tapi tiba-tiba mereka dihampiri seorang pengusaha bernama Perez yang akan menjadi target perampokan. Mason sangat senang karena akhirnya bisa bertemu langsung dengan Perez dan berterima kasih karena telah mengundangnya dalam pesta. Perez langsung mengajak Mason untuk melihat koleksi jet pribadi, tapi sontak Mason berkata kalau dia lebih tertarik dengan koleksi mobil milik Perez. Mendengar hal itu, Perez cukup terkejut karena ternyata Mason tahu tentang koleksi mobilnya yang cukup rahasia. Dan karena udah terbang dari tempat yang jauh, akhirnya Perez mengajak Mason untuk melihat koleksi mobil pribadinya. Gak lama akhirnya Mason dan Amy bisa melihat langsung koleksi mobil Perez dan tanpa rasa curiga Perez menjelaskan setiap mobil beserta harganya. Tapi Amy yang udah tahu dengan hal itu dengan mudah langsung menyebutkan merek dan tipe setiap mobil. Perez sangat terkesan pada Amy karena bisa tahu detail tentang merek dan tipe mobil yang dia koleksi. Can I ask you a personal question? I can take it, of course. Kemudian Perez menunjukkan salah satu koleksi mobilnya yang paling mahal dan langka yaitu Pagani. Wow, tentu hal itu sontak membuat Mason dan Amy sangat melotot melihatnya. Perez berkata kalau Raja Minyak Arab pernah menawar mobil itu seharga 20 juta dolar atau sekitar 330 miliar rupiah. Karena penasaran, Mason bertanya pada Perez apakah semua mobil miliknya pernah dia coba, dan Perez menjawab kalau dia hanya menyalakan sesekali dan gak pernah dipakai karena harganya akan mengalami penurunan. Wah gila sih, gak usah Pagani kok ya Allah, Nissan GT-R R35 Nismo aja saya mah cukup. Aduh. Secara gak disangka, Perez malah menawari Mason dan Amy agar mencoba menaiki mobil itu dan menyalakannya. Hingga tanpa pikir panjang, Mason dan Amy langsung menerima tawaran itu dan membuat aksi pencuriannya semakin mudah. Untuk pertama kalinya, Mason dan Amy duduk di mobil tersebut dan gak lama langsung menghubungi Ling. Terlihat kalau Ling udah bersiap dengan komputer dan akan segera memulai aksi. Mason langsung menyalakan mobil dan merasa sangat terkesan dengan suara dari mesin monsternya. Melihat hal itu, Perez meminta agar Mason segera mematikan mobil, tapi kemudian Mason dan tim langsung tancap gas dan pergi dengan mobil mewah, super mewah yang telah mereka curi. Untuk menghindari kejaran polisi, para pencuri itu memasukkan mobil yang telah dicuri ke dalam car carrier. Dalam mobil, Mason menggoda Amy, tapi melihat tatapan Amy, Mason merasa seperti ada yang lagi disembunyikan oleh Amy.
I don't know about you, but I feel the rain. Oh, man. Yeah, yeah. Tiba-tiba Ling memberitahu kalau di depan terdapat pasukan yang akan menghadang dan ada helikopter yang mengikuti. Mason sangat kaget dan menduga kalau yang mencegatnya adalah FBI karena seharusnya aksi mereka gak diketahui oleh siapapun. Melihat Mason yang panik, Amy mencoba berbicara, tapi Mason malah berkata kalau semua halangan itu akan segera ditangani dengan baik oleh Anton. Gak lama terlihat FBI terus berdatangan dan mengikuti para pencuri itu dari belakang. Anton langsung tancap gas agar bisa menjauh dari kejaran FBI, kemudian menabrak semua mobil yang menghadang mereka. Mason terus bertanya-tanya bagaimana FBI bisa tahu tentang aksi pencurian mereka, dan dalam kepanikan itu tiba-tiba Amy menodongkan senjata. Ternyata Amy merupakan seorang agen FBI yang selama 2 tahun ini menyusup ke dalam kelompok Mason dan tentu berniat menangkap Mason dan kelompoknya karena telah menjadi perampok dan pencuri yang paling dicari. Mason sangat gak percaya dan gak menduga bahwa Amy telah mengkhianatinya. Dikarenakan udah terdesak, akhirnya Mason memutuskan menjalankan rencana lain, yaitu menyeburkan mobil ke sebuah danau yang berada dekat di depan mereka. Anton sangat kesal karena dari awal aksi pencurian mereka udah sangat mulus, tapi akhirnya harus berakhir dengan cara ini. Gak lama Anton nekat menyeburkan mobil yang dia kendarai ke dalam danau hingga mereka bisa lolos dari kejaran FBI. Mason menjelaskan kalau Amy telah mengkhianatinya dan bergabung dengan FBI untuk menangkapnya. Sean sangat marah dengan apa yang dilakukan Amy kepada kakaknya itu. Oh, si Sean ini adiknya Mason ternyata. You got that magic touch, a magic. 3 bulan kemudian, Mason memutuskan berhenti menjadi perampok dan memilih untuk menikmati hidup tenang sambil menghabiskan waktu dengan mancing ikan. Ya iyalah, mancing mah ikan, masa mancing janda pirang? Tiba-tiba Sean datang untuk menjenguk Mason karena khawatir terjadi apa-apa setelah dikhianati oleh Amy. Mason mengatakan kalau Sean jangan terlalu mengkhawatirkannya karena saat ini Mason baik-baik aja dan lagi menikmati hidup tenang tanpa harus memikirkan kabur dari kejaran FBI. Here, hydrate. Kedatangan Sean ternyata gak hanya sekedar menjenguk kakaknya itu, tapi untuk mengajak kembali agar Mason melakukan aksi perampokan. Seketika Mason menolak ajakan itu karena gak mau nasibnya sama seperti sang ayah yang tewas dalam penjara setelah ditangkap oleh polisi. Kemudian Sean menjelaskan kalau Anton dan Ling lagi dalam kesulitan dan mereka membutuhkan uang untuk menyelesaikan semua masalahnya. Karena kekeh dan gak mau kembali, akhirnya Sean meninggalkan HP untuk Mason agar kalau suatu saat berubah pikiran, Mason bisa langsung menghubunginya. They never found the bodies in Miami. He's out there somewhere. Di tempat lain terlihat neneng Amy lagi meeting bersama atasannya yang bernama Richard membahas kegagalan FBI saat menangkap kelompok Mason. Richard kesal karena Amy gagal menangkap Mason padahal udah sangat dekat untuk bisa ditangkap, ditambah sama sekali gak ada mayat dalam danau dan dipastikan kalau Mason bersama kelompoknya masih berkeliaran. Setelah itu Richard memberitahu sebuah info kalau tim Mason lagi merencanakan aksi perampokan sebuah bank dan meminta agar Amy yang menyelidikinya. Sementara itu Mason yang lagi tertidur tiba-tiba ditelepon oleh Ling dan memberitahu kalau Sean akan melakukan aksi perampokan di sebuah bank. Meskipun Mason udah memutuskan untuk gak akan lagi merampok, tapi karena sang adik melakukan itu, dia pun khawatir karena tahu kalau Sean selalu ceroboh. Tanpa pikir panjang, akhirnya Mason bersiap dan segera pergi untuk bergabung bersama tim. Wah, bakalan seru ini mah.
Secara tiba-tiba Shawn menemui seorang manajer bank bernama Karas yang lagi makan siang di sebuah kafe. Shawn berkata kalau dia akan merampok bank tempat Karas bekerja dan membutuhkan bantuannya agar aksi perampokan itu berjalan dengan lancar. Karas langsung tertawa dan menganggap kalau Shawn lagi bercanda. Shawn menunjukkan pistol yang dia pegang dan mengancam akan menembak Karas beserta para nasabah bank karena saat ini timnya udah berada dan bersiap dalam bank. Dengan menghela nafas panjang, Karas langsung menuruti perintah Shawn. Saat akan masuk ke dalam bank, tiba-tiba Mason menghampiri Shawn dan memintanya agar menyembunyikan pistol yang lagi dia pegang. Mason bertanya apakah Shawn punya rencana lain dalam perampokan dan Shawn berkata kalau dia sama sekali gak punya rencana lain karena yang dilakukannya sekarang udah direncanakan dengan sangat matang. I came to you first. You said no. What am I supposed to You do? brought the crew in here, didn't you? Merasa masih ragu, Mason meminta Shawn dan Karas menunggu di luar, lalu Mason akan masuk ke dalam bank untuk menjemput tim. Gak lama akhirnya Mason masuk ke dalam bank dan terlihat kalau Anton, Hector, dan Link udah ada di sana. Mason langsung berbicara dengan Link karena telah membiarkan Shawn bertindak sejauh ini. Shawn yang kesal karena disuruh menunggu di luar kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam bank. Saat meminta Karas agar masuk ke ruangan brankas, tiba-tiba alarm berbunyi karena ternyata Karas menutupi jarinya dengan cairan hingga pintu tersebut gak terbuka dan tanda peringatan pun menyala. Dikarenakan situasi udah gak terkendali, Mason dan tim langsung menyerang security dan mengamankan semua orang yang ada dalam bank. Mason langsung memimpin tim dan membagi tugas agar aksi perampokan itu bisa dilakukan dengan lancar. Beruntung tembakan dari security hanya mengenai lengan Shawn, kemudian Shawn dan Mason langsung mengancam akan menembak Karas kalau gak menuruti perintahnya. Do you not understand, Sean? I told you to stay outside. Setelah semua kamera pengawas dimatikan dan semua sandera diamankan, Shawn dan Mason meminta agar Karas membawanya ke brankas bank. Mason terus memarahi Shawn karena gak menuruti perintahnya dan malah melakukan hal bodoh dengan masuk ke dalam bank. Mason langsung menanyakan apa tujuan Shawn merampok bank, kemudian Shawn berkata kalau dia akan mengambil sebuah deposit box yang berisi dompet kripto. Hey, I'm going. Looking for 1140. Deposit box yang Shawn cari itu ternyata bernomor 1140, tapi karena Karas gak tahu, dia pun cukup kesulitan untuk menemukannya. Gak lama akhirnya Karas berhasil menemukan deposit box tersebut dan meminta agar Shawn langsung membukanya kalau bisa. Karas menjelaskan kalau untuk membuka deposit box diperlukan dua kunci, yaitu kunci dari bank dan kunci dari pemiliknya. Karena ceroboh, Shawn sama sekali gak tahu kalau deposit box harus dibuka menggunakan dua kunci, dan mendengar hal itu, Mason hanya menggelengkan kepala karena gak habis pikir Shawn melakukan aksi perampokan tanpa persiapan yang matang. Mason langsung menghubungi Link dan meminta bantuannya untuk meretas agar deposit box tersebut bisa terbuka. I thought we weren't playing games. You need two keys. I can't. Melihat Karas yang sangat tenang, Mason langsung bertanya apakah Karas pernah mengalami perampokan. Karas menjawab kalau selama dia menjadi manajer telah terjadi 4 kali perampokan dan selalu berakhir dengan cerita yang sama, yaitu para perampok berhasil dijebloskan ke dalam penjara dan berhasil ditembak mati. Kemudian Mason bertanya pada Shawn apa yang akan dilakukannya untuk membuka deposit box karena gak membawa kunci dari pemiliknya. Shawn menjelaskan kalau dia membawa perlengkapan senjata dan mempelajari dari YouTube agar bisa membuka deposit box tersebut. Aduh, lagi dan lagi Mason hanya bisa menggelengkan kepala karena gak habis pikir. Override code 1140. Here we go. Gak lama akhirnya Link berhasil meretas deposit box tersebut dan Shawn langsung mencari barang yang dia incar. Setelah dicari ternyata USB berisi kripto senilai 600 juta dolar atau 9,8 triliun rupiah lah. Itu gak ada di sana dan sontak membuat Shawn kesal. I don't understand. This is the box. It's supposed to be here.
Selain kepolisian, ternyata perampokan itu juga ditangani oleh FBI yang ternyata dipimpin Amy. Kepala polisi bernama Fabrizio langsung menghadang Amy karena menurutnya penyelesaian kasus perampokan itu berada di bawah pimpinannya. Tapi karena perampokan itu dilakukan oleh Mason yang merupakan kriminal paling dicari, Amy menjelaskan kalau dia merupakan negosiatornya. Mendengar hal itu, Fabrizio hanya bisa terdiam karena Amy udah tahu siapa perampok bank, sedangkan pihak kepolisian sama sekali belum mengidentifikasinya. Karena barang yang diincar gak ditemukan, Mason menanyakan dari mana Sean tahu tentang deposit box tersebut dan siapa nama pemiliknya. Sean menjelaskan kalau dia udah melakukan riset mendalam sebelum melakukan perampokan dan pemilik deposit box itu adalah seorang sosialita kaya bernama Isabel. Mason langsung meminta link agar mencari tahu siapa Isabel. Dengan cerdasnya, Mason menduga kalau deposit box itu hanyalah sebuah umpan dan saat ini mereka lagi dijebak. Understand, it's gotta be Sean, it's a decoy box. Saat lagi mencari latar belakang Isabel, tiba-tiba Link mendapat telepon dari Amy yang meminta agar bisa berbicara dengan Mason. Amy yang udah sangat kenal dengan Mason berkata kalau aksi perampokan itu bukanlah seperti yang sering Mason lakukan, hingga Link berkata kalau Sean lah yang telah merencanakan perampokan itu. Setelah berkhianat saat aksi pencurian mobil, Amy dan Mason sama sekali gak pernah bertemu lagi. Terlihat kalau Mason masih sangat mencintai Amy. Meskipun saat ini dia harus kembali berhadapan dengannya. Amy menjelaskan kalau beberapa minggu lalu FBI mendengar pembicaraan Sean yang akan melakukan aksi perampokan. Tapi karena udah sering berada dalam kondisi seperti itu, Mason terlihat sangat santai dan malah sangat senang karena negosiatornya adalah neneng Amy. I couldn't help but notice that your inside surveillance is dark. Mason menegaskan kalau dalam bank terdapat 24 sandera. Kemudian Mason meminta agar para polisi dan FBI mengamankan jarak minimal 15 meter dari bank. Amy sangat heran karena hal itu cukup baru dilakukan oleh Mason, tapi karena takut terjadi sesuatu dengan para sandera, akhirnya Amy memerintahkan kepolisian dan FBI agar menjauh 15 meter dari bank. Melihat para polisi telah bersiap dengan senapan, Mason sama sekali gak terlihat khawatir dan malah meminta Link agar segera menemukan teka-teki di balik kotak deposit milik Isabel. Mason juga memerintahkan Anton dan Hector agar membawa para sandera ke sebuah ruangan agar mereka bisa lebih nyaman. Keep your eyes forward. Look down, stay to the right of that wall. Let's pick up the pace, people. Dikarenakan Link udah meretas semua kamera pengawas, FBI sangat kesulitan mendapatkan video situasi dalam bank. Amy dihubungi oleh Mason yang meminta agar menyediakan makanan dan minuman untuk para sandera dan tentunya bir untuk Mason. Mason juga meminta agar Amy yang langsung mengantarkan permintaannya tersebut. Merasa masih kebingungan memecahkan teka-teki di balik deposit box milik Isabel, Link meminta agar Sean mencari barang apa aja yang terdapat dalam kotak deposit itu. Sean akhirnya menemukan foto Isabel yang terdapat sebuah angka dan langsung diberikan pada Link. Di sisi lain terlihat Amy lagi membawakan makanan yang Mason minta dan akhirnya setelah lama gak ketemu, Mason dan Amy kembali bertatapan langsung. Mason minta maaf karena telah menyuruh Amy agar mengantarkan langsung pizza karena itulah satu-satunya cara agar mereka bisa bertemu. Setelah memenuhi permintaan Mason, Amy meminta agar Mason melepaskan 2 orang sandera dan setelah itu 1 sandera dalam setiap 1 jam. Mendengar hal itu, Mason sama sekali gak keberatan dan akan menuruti keinginannya. I mean, a little bit. Mason berkata pada Amy kalau setelah melakukan aksi perampokan itu, Mason dan tim akan pergi ke pulau pribadi untuk menikmati hasil perampokan. Mason mencoba kembali menggoda Amy dengan menyebut kalau pulau pribadi itu terdapat taman seperti yang Amy mau. Seketika Amy langsung meminta agar Mason berhenti bicara karena Amy udah dipasangi alat penyadap. This isn't gonna end well.
Hey, babe. Amy meminta agar Mason lebih baik menyerahkan diri karena takut akan terjadi hal yang gak diinginkan. Tapi Mason yang udah paham dengan semua resiko berkata kalau dia ingin menyelamatkan Shawn dan tim karena Mason udah pensiun. Sebelum pergi, Mason yang masih mencintai Amy itu langsung memberikan sentuhan terakhirnya, dan setelah itu Mason langsung memberikan makanan dan langsung membawa dua sandera untuk dibebaskan. Gak lama Ling melapor kalau kode yang baru Shawn dapat ternyata berhasil membuka semua data milik Isabel. Ling langsung memuji Shawn dan memintanya agar segera mencari deposit box bernomor 2134. Tapi Shawn menjelaskan kalau dalam berangkas itu semua deposit box dimulai dari angka 1. Mendengar hal itu, Mason langsung menghampiri Shawn agar berbicara langsung dengan Karas. Shawn terus mencari semua barang yang ada dalam deposit box agar bisa kembali mendapatkan petunjuk. Tapi karena kecerobohannya, Shawn malah meninggalkan pistol hingga diambil oleh Karas yang langsung menghajarnya. Melihat hal itu, Ling langsung memberitahu Mason kalau Karas telah menyerang Shawn dan pergi melarikan diri. What's going on? Melihat Shawn tergeletak, Mason langsung membangunkan dan bergegas mencari Karas. Ling mengarahkan Mason dan Shawn agar bisa segera menangkap Karas. Kemudian Shawn minta maaf karena terus-terusan membuat Mason kesal. Hingga akhirnya saat Karas akan keluar dari pintu atap, Ling langsung mengunci pintu itu dan membuat Karas terjebak. Karas mencoba menodongkan pistol pada Mason, tapi Karas malah kalah mental. Know that the building next door is part of the bank. It's for our... Karas terpaksa memberitahu kalau nomor yang ditemukan itu bukanlah nomor sebuah deposit box, melainkan kode masuk ke dalam gedung rahasia yang terdapat di sebelah bank. Entah apa yang Karas sembunyikan, tapi dia terlihat sangat ketakutan. Mason mengatakan kalau dia hanya ingin kripto milik Isabel dan gak akan menyakiti Karas. The billionaire who funded all those coups toppled 3 governments. Akhirnya Karas menjelaskan kalau Mason lagi mencari sesuatu yang sangat berharga milik seorang mafia paling kejam bernama Salazar. Dari situ didapatkan fakta kalau Isabel adalah wanita simpanan Salazar yang menyimpan semua rahasia besar miliknya. Sontak raut wajah Mason langsung berubah karena Salazar merupakan mafia yang sangat berkuasa, bahkan mendanai sebuah operasi dan berhasil mengkudeta pemerintahan. Sementara itu Amy ditemui oleh seorang pengacara bernama Mr. Flowers yang mengatakan kalau aksi perampokan itu telah membuat kliennya khawatir. Amy mencoba untuk menanyakan kepada siapa Mr. Flowers bekerja. Sontak Mr. Flowers berkata kalau atasan Amy tahu siapa kliennya. Karena Amy gak memerintahkan pasukan untuk menyerang para perampok, Mr. Flowers mengancam kalau Amy akan kehilangan jabatannya jika gak segera menyerang para perampok. Sebelum pergi, Mr. Flowers memberitahu Amy agar segera menghubungi atasannya sebelum menyesal. Let's go. Mason langsung menghubungi Amy sambil marah-marah karena menduga Amy telah menjebak adiknya untuk melakukan perampokan dan sengaja membuat mereka berhadapan dengan mafia paling kejam. Mendengar itu Amy sangat kaget karena dia sama sekali gak tahu kalau dalam bank terdapat deposit box milik Salazar. Amy langsung memarahi Richard karena telah memanfaatkannya untuk menjebak Shawn. Kemudian Amy langsung menanyakan apa sebenarnya isi dalam deposit box itu dan kenapa gak langsung disita. Richard berkata kalau deposit box itu berisi data penting miliknya dan saat ini Salazar udah menyuap para petinggi CIA agar melakukan operasi militer untuk menyerang para perampok. Seketika Amy sangat khawatir karena Mason dan tim dalam bahaya dan nyawa mereka tentu aja terancam. Mason, Shawn, dan Karas pergi ke gedung sebelah melalui jalur khusus untuk menemukan rahasia milik Salazar. Kemudian mereka harus menghancurkan tembok agar bisa sampai ke tempat tujuan. Saat akan menghancurkan tembok terakhir, mereka mendapat hambatan karena ternyata gedung itu dipasangi plat tebal. Tapi karena Shawn membawa peralatan lengkap, Mason langsung memintanya agar menghancurkan penghalang itu. Banker 12-9.
Tiba-tiba Amy menghubungi Mason memberitahu kalau penanganan perampokan itu udah diambil alih oleh operasi khusus militer dan akan langsung menyerbu bank kalau Mason gak menyerahkan diri. Mason meminta agar Amy menghubungi semua media untuk melakukan pemberitaan agar para pasukan khusus itu menahan serangan karena para sandera masih berada dalam bank. Amy mencoba bernegosiasi dengan pimpinan operasi khusus bernama Komandan Cyrus agar menahan serangan karena para perampok akan membebaskan semua sandera. Tapi Komandan Cyrus gak peduli karena penanganan kasus tersebut udah berada di bawah pimpinannya dan akan menyelesaikannya dalam waktu 1 jam. Cyrus langsung meminta Mason agar segera mengeluarkan semua sandera dan para perampok mengikutinya dari belakang. Mason berkata kalau dia telah berhasil mendapatkan rahasia besar milik Salazar hingga Cyrus mengancam kalau sebentar lagi akan menyerbu bank. Dengan tenang Mason mengatakan kalau dia sama sekali gak takut dengan ancaman Cyrus karena para media udah meliput kejadian itu. Setelah berhasil membobol tembok dan menghancurkan plat, akhirnya Mason, Shaun, dan Karas tiba di sebuah tempat rahasia. Mason sangat bangga kepada Shaun karena telah berhasil membawanya untuk membongkar sebuah rahasia besar. Kemudian Mason langsung meminta Karas agar membawakan barang milik Salazar yang ternyata itu merupakan sebuah hard disk. Mason pun langsung memerintahkan Link agar mengunggah semua berkas tersebut. Sementara itu Anton dan Hector terlihat udah membariskan semua sandera dan meminta mereka agar segera keluar dari bank. Mason meminta pada Amy jika timnya tertangkap, dia ingin mereka ditempatkan di penjara FBI karena Mason gak akan menyerahkan diri. Mendengar itu Amy sangat bersedih karena para pasukan khusus akan menyerbu bank dan pasti akan menghabisi Mason. Sebelum menutup telepon, Mason mengingatkan agar Amy kembali menjadi timnya dan mendoakan agar Amy baik-baik aja. Akhirnya Karas menjadi sandera terakhir yang dilepaskan. Kemudian Mason meminta agar semua tim bergantian keluar untuk menyerahkan diri. Terlihat Hector menjadi yang pertama keluar, disusul oleh Anton. Sebelum pergi, Shaun meminta maaf kepada Mason karena telah melibatkannya dalam kekacauan ini dan mengatakan kalau setelah ayah mereka pergi, Mason adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki Shaun. Setelah itu Mason menghampiri Link dan bertanya berapa lama lagi semua berkas milik Salazar terunggah. Fuck this, dude. Where's Mason? Menyadari kalau Mason dan Link belum keluar, Cyrus sangat marah karena ternyata itu adalah strategi pengalihan agar para pasukan khusus gak langsung menyerang mereka. Cyrus langsung memerintahkan semua pasukan agar bersiap untuk menyerang dan masuk ke dalam bank. Para pasukan khusus mulai memasuki bank dan langsung mencari Mason. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan Mason yang terlihat lagi memegang pemicu bom. Mason meminta agar para pasukan khusus membawa Mr. Flowers karena ada hal yang ingin dia sampaikan. Dan kemudian melihat itu semua langsung panik karena telah terjadi ledakan besar di gedung sebelah bank. Sontak Amy bersedih karena menduga kalau Mason telah tewas. Well, you called me in here for some reason. Keesokan harinya, Amy dipanggil oleh Richard untuk memberitahu kalau rahasia milik Salazar gak berhasil ditemukan. Dan ternyata di tempat terjadi ledakan itu sama sekali gak ditemukan mayat. Richard mencoba menanyakan apakah ada sesuatu yang Amy sembunyikan karena sampai hari ini Mason belum ditemukan. Tanpa pikir panjang, Amy memutuskan untuk keluar dari FBI karena sebelumnya Richard telah menjebaknya dan membuatnya sangat dilema karena telah membuat Mason dalam bahaya. Beberapa waktu kemudian, Amy mendapat pesan dari Mason yang mengajak bertemu di pulau pribadi dan itu membuat Amy sangat senang karena Mason masih hidup. Setelah lama gak bertemu, akhirnya Amy kembali bertemu dengan Mason dan berterima kasih karena telah mengajaknya ke tempat yang dia impikan. Merasa penasaran, Amy langsung bertanya bagaimana Mason bisa lolos dari ledakan di bank itu. Part where you died?
Ternyata Mason bernegosiasi dengan Mr. Flowers agar data milik Salazar gak disebarkan dan Mason meminta agar semua timnya dibebaskan dan harus mendapatkan identitas baru. Selain itu, Mason juga meminta agar Mr. Flowers memberikannya uang $10 juta untuk setiap perampok dan $1 juta untuk satu orang sandera. Karena gak ada pilihan lain, mau gak mau, akhirnya Mr. Flowers mengabulkan semua permintaan Mason dan setelah itu Mason memalsukan kematiannya dengan meledakkan tempat tersebut. Wow, jenius sekali. Dan akhirnya film ini pun tamat.